Setelah beberapa percakapan, semua orang menjadi santai. Tuan Yuntian yang sebenarnya benar-benar berbeda dari yang mereka bayangkan. Sedikit lebih ramah dan sedikit kurang megah. Perjamuan terakhir hari ini sudah cukup untuk mereka banggakan seumur hidup. Ini berkat Xiao Qin, yang memberi mereka kesempatan ini. Halo Tuan Lu, nama saya Miao Xin. Saya sudah lama mengagumi nama Anda. Minuman ini untuk Anda. Pada saat ini, seorang gadis cantik tiba-tiba mendatangi Lu Yun dengan segelas anggur. Setelah memperkenalkan dirinya secara proaktif, dia mengangkat kepalanya dan meminum anggur merah di tangannya. Akhirnya, dia memberi Lu Yun senyuman manis. Sebelum Lu Yun dapat berbicara, Chen Su, yang sedang mabuk, memimpin dan berkata, "Ada apa denganmu gadis? Aku tidak tahu kalau Tuan Lu tidak suka diganggu." Tepat setelah dia mengucapkan kata-kata itu, gadis ini berinisiatif untuk bersulang, yang sungguh tidak sopan. Tapi Chen Su segera menyadari bahwa dia belum pernah melihat gadis bernama Miao Xin di lokasi syuting sebelumnya, dia juga belum pernah mendengar nama ini. Lalu bagaimana dia bisa sampai ke aula ini? Chen Su memuntahkan alkoholnya dan bertanya, "Kamu bukan dari kru kami, siapa yang membawamu masuk?" Direktur Chen, ini saya. Pada saat ini, seorang pria parubaya gemuk berlari sambil berkeringat deras dan berkata, "Maaf, Direktur Chen. Dia adalah pacar baru saya. Dia bilang dia ingin datang dan bertemu dunia, jadi saya membawanya masuk. Itu hanya masalah waktu, tidak memperhatikan." Pria gemuk parubaya adalah penulis skenario drama tersebut dan segera meminta maaf setelah melihat ini. Setelah meminta maaf kepada Chen Su, dia meminta maaf kepada Lu Yun dan berkata, "Tuan Lu, maafkan saya. Pacar saya tidak bijaksana. Saya harap Anda tidak sama dengannya." Chen Su mengerutkan kening dan memarahi, "Penulis skenario Wang, jaga wanitamu sendiri." Ya, penulis skenario Wang buru-buru mengangguk, lalu memarahi gadis itu, Xin, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak main-main? Tuan Lu memiliki status yang bagus, dan kami tidak memenuhi syarat untuk bersulang untuk Tuan Lu. Kembalilah ke tempat dudukmu bersama saya." Apa yang dia katakan sepertinya Lu Yun sengaja dibuat-buat. Tapi penulis skenario Wang tidak bersungguh-sungguh sama sekali. Dia hanya mengatakan yang sebenarnya dan terlalu gugup. Lu Yun melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa. Saya baru saja datang untuk bersulang. Ini bukan masalah besar." Saat Lu Yun mengatakan ini, dia juga mengambil gelas anggur di depannya dan meminum semuanya dalam satu tegukan sebagai tanggapan terhadap Miao Xin. Semua orang mengaguminya. Yang mulia Tuhan ilahi sungguh luar biasa. Jika itu adalah orang mulia lainnya, bagaimana dia akan menanggapi roti panggang dari orang kecil seperti ini? Namun, sementara semua orang memuji Lu Yun atas sikap ramahnya, gadis bernama Miao Xin terus memandang Lu Yun dengan penuh minat. Sangat berbeda dari rasa kagum orang lain, dia menunjukkan rasa ingin tahu yang lebih besar. Lu Yun sepertinya menyadarinya, dan terkejut, diam-diam berpikir bahwa gadis ini tidak sederhana. "Terima kasih, Tuan Lu, atas pujiannya." Gadis Miao Xin memandang Lu Yun sambil tersenyum. Chen Su mengerutkan kening dan berkata, "Setelah bersulang, jangan ganggu Tuan Lu di sini." "Direktur Chen, saya akan membawa Xin pergi sekarang." Penulis skenario Wang buru-buru menarik Miao Xin pergi. Sebelum Miao Xin pergi, dia dengan cepat melihat ke tubuh Xiao Qin. Kelihatannya biasa saja, tapi warna matanya jelas agak tidak biasa. Setelah keduanya pergi, Chen Su menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Lu, gadis-gadis kecil hari ini sangat tidak mengetahui peraturan. Penulis skenario Wang tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Mereka sangat bodoh." Dia sepertinya telah mengetahui taktik kedua pria itu. Meskipun gadis itu secara nominal adalah pacar penulis skenario Wang, dia sebenarnya tidur dengannya beberapa kali, dan kemudian penulis skenario Wang memperkenalkannya pada tokoh besar lainnya untuk mendapatkan sumber daya. Hal ini sudah menjadi hal yang lumrah di industri hiburan. Biasanya itu saja. Apa acaranya hari ini? Beraninya Anda memikirkan yang mulia Tuhan ilahi. Saya khawatir saya menjadi tidak sabar. Tentu saja Chen Su tidak senang. Namun, Lu Yun hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa, melihat ke kursi tempat Miao Xin duduk sambil berpikir. Orang lain mungkin tidak memperhatikan sesuatu yang aneh pada Miao Xin sekarang, tapi Lu Yun dapat melihatnya dengan sangat jelas. Ketika Miao Xin datang untuk bersulang, Lu Yun merasa gadis ini tidak sederhana, jadi dia memberikan perhatian khusus dan melirik Xiao Qin. Mungkinkah dia ada di sini untuk kakak keenam? Lu Yun merasa perlu bertemu Miao Xin lagi setelah pesta pernikahan. Saat Lu Yun sedang bermeditasi, Miao Xin sepertinya menyadarinya. Dia mengarahkan matanya yang tersenyum ke arah ini dan bertemu dengan Lu Yun. Lu Yun membuang muka seolah tidak terjadi apa-apa. Dia tidak tahu bahwa semua ini dilihat oleh Xiao Qin. Dia diam-diam mencubit Lu Yun di bawah meja, lalu berbisik ke telinganya, "Ada apa, Yang Mulia Penguasa para Dewa, ketika seseorang datang untuk bersulang untuk Anda dengan segelas anggur, Anda menjadi terpesona dan diam-diam melihatnya." Lu Yun tersenyum pahit, "Adik keenam, kamu salah paham." "Ya," Xiao Qin berkedip dan berkata, "saya harap ini salah paham. Biar ku beritahu, jangan main-main dengan gadis seperti ini di industri hiburan." "Mengapa?" Mengajukan pertanyaan dengan sadar. "Bagaimana denganmu? Kamu juga berkecimpung di industri hiburan, jadi haruskah aku memprovokasimu atau tidak?" Lu Yun bertanya sambil setengah tersenyum.
Xiao Qin memutar matanya ke arahnya, situasi saya berbeda. Saya dilindungi oleh keluarga panjang di masa lalu. Saya tidak perlu bergantung pada siapapun untuk mendapatkan sumber daya film dan televisi. Jelas dia juga menganggap Miao Xin sebagai tipe gadis yang mendapatkan sumber daya dengan tidur dengannya, dan dia tidak ingin Lu Yun membuat skandal dengan orang seperti itu, agar tidak mempermalukan reputasinya sebagai Dewa Yuntian. Itu masuk akal, tapi menurutku dia tidak berada di industri hiburan. Ada begitu banyak orang baru yang masuk ke industri hiburan setiap hari, bagaimana Anda bisa mengenali mereka semua? Anda tidak bisa mengatakan ini hanya karena dia terlihat murni. Jika bukan untuk memasuki industri hiburan, lalu mengapa dia menyukai Fatih Wang? Analisisnya sudah ada, tapi ada satu hal yang saya tidak setuju. Poin yang mana? Mata Lu Yun berkedip sedikit, memperlihatkan senyuman misterius dan berkata, kamu baru saja mengatakan bahwa dia terlihat murni, tapi menurutku, bukan itu masalahnya. Sebaliknya, menurutku dia penuh dengan cerita. Kata, cerita, mempunyai banyak arti. Bagaimana mungkin seorang wanita yang meraih kekuasaan dengan menyenangkan pria tidak punya cerita sendiri? Jadi Xiao Qin tidak terlalu memikirkannya. Keduanya berhenti membicarakan Miao Xin secara mendalam. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah, tidak lama kemudian, gadis bernama Miao Xin bertengkar sengit dengan penulis skenario Wang karena alasan yang tidak diketahui. Ini membuat takut semua orang. Jika ini hanya pesta pernikahan biasa, dan penulis skenario Wang bertengkar dengan pacarnya, orang lain hanya akan menonton kegembiraannya, dan bahkan mungkin tertawa dan mengolok-oloknya. Namun jamuan penutupan ini bukanlah acara biasa. Karena kedatangan Lu Yun memberikan suasana yang lebih khusyuk. Berdebat saat ini tidak diragukan lagi merupakan perilaku yang sangat tidak pantas dan tidak menghormati Tuan Yuntian. Semua orang mengira ini sudah serius, tapi apa yang dikatakan Miao Xin selanjutnya langsung membuat semua orang panik hingga ekstrim. Kamu bajingan, bukankah aku baru saja pergi dan bersulang untuk Tuan Lu dengan segelas anggur? Apakah kamu harus terus menyalahkanku? Tuan Lu bahkan tidak keberatan, jadi kamu pikir kamu ini siapa? Setelah Miao Xin selesai mengumpat, dia berlari keluar dengan marah. Penulis skenario Wang tidak mengejarnya, dia hanya diam di sana. Semua orang di ruang perjamuan tercengang, gemetar di dalam. Wanita bodoh adalah masalah besar. Pertengkaran antara penulis skenario Wang dan Miao Xin sudah sangat tidak pantas. Sekarang Miao Xin telah melibatkan Tuan Lu, bukankah itu merupakan pelanggaran yang lebih besar bagi Tuan Lu? Semua orang diam-diam mengkhawatirkan penulis skenario Wang. Penulis skenario Wang tiba-tiba bereaksi, dengan ekspresi ngeri di wajahnya, dan buru-buru berlari ke kursi Lu Yun, berlutut dan berkata, Yang mulia, mohon maafkan saya bertemu Miao Xin di night bar tadi malam. Saya tidak tahu dia begitu bodoh. Jika saya tahu dia begitu blak-blakan, saya pasti tidak akan membawanya ke pesta pernikahan ini. Petik 2. Lu Yun berkata sambil berpikir, tidak apa-apa, kamu tidak tahu aku akan datang hari ini. Chen Su menghembuskan alkoholnya dan dengan marah berteriak, penulis skenario Wang, pacarmu tidak bijaksana, apakah kamu juga tidak bijaksana? Bagaimana kamu bisa memikul tanggung jawab ini jika kamu mengganggu Tuan Lu? Ya, sutradara Chen mengajari saya bahwa saya salah. Chen Su melanjutkan, artinya, Tuan Lu kita memiliki temperamen yang baik. Jika itu orang lain, bagaimana dia bisa melepaskanmu begitu saja? Ya, penulis skenario Wang tidak berani berpendapat. Bar malam. Miao Xin duduk di bangku tinggi, menyilangkan kaki, tequila di gelas sedikit bergoyang, dan gelas anggur memantulkan pipinya, menambahkan sedikit kedalaman yang rumit dan tak terlukiskan. Dia tampak baru berusia sekitar 20 tahun, dan penampilannya murni, tetapi kedalaman saat ini tampak sangat tiba-tiba. Merasa ada seseorang yang mendekat, Miao Xin segera menghentikan tatapan matanya yang dalam, menoleh dan melirik, dan senyuman manis segera muncul di bibirnya. Tuan Lu, kita segera bertemu lagi. Kita benar-benar ditakdirkan. Pemuda yang muncul di sebelah Miao Xin mengenakan topi tinggi dan kepalanya menunduk sangat rendah sehingga wajahnya tidak terlihat dengan jelas, tapi sekilas Miao Xin mengenalinya pesta pernikahan belum lama ini. Lu Yun langsung ke pokok permasalahan dan berkata, saya tidak suka bertele-tele. Katakan padaku, mengapa kamu mencari saya? Mengapa Tuan Lu mengatakan itu? Bukankah karena takdir kita berdua bertemu di sini? Kata Miao Xin berpura-pura terkejut. Lu Yun tidak menjawab, hanya menatapnya dengan dingin. Sesaat, Miao Xin terkekeh dan berkata, Oke, saya hanya bercanda dengan Anda. Tuan Lu adalah orang yang sangat pintar. Dia segera memahami petunjuk yang saya berikan, jadi kita masih ditakdirkan untuk bersama. Lu Yun mengerutkan kening, sedikit tidak sabar. Miao Xin melanjutkan, Tuan Lu, jangan khawatir. Anda tidak minum sebanyak yang Anda inginkan di pesta pernikahan tadi. Mengapa Anda tidak minum lagi bersama saya? Saya akan mentraktir Anda. Petik 2. Terlepas dari apakah Lu Yun setuju atau tidak, dia meminta beberapa gelas tequila lagi kepada bartender, mengambil gelas itu dan menyerahkannya kepada Lu Yun dan berkata, Tuan Lu tidak akan menolak wajah ini dariku, kan? Lu Yun terdiam beberapa saat, lalu mengambil gelas wine dan meminumnya dalam sekali teguk. Lampu di bar redup, dan Lu Yun mengenakan topi tinggi. Tidak ada yang mengenalinya meskipun dia sedang minum dengan kepala terangkat. Melihat Lu Yun meminum anggurnya,
Miao Xin tersenyum puas, lalu berhenti berbicara, dan mereka berdua minum beberapa minuman dalam diam. Setelah anggurnya habis, Miao Xin berkata sambil tersenyum, karena Tuan Lu sangat tulus, mengapa kita tidak pergi ke ruang pribadi bar yang mewah untuk mengobrol? Setelah berbicara, dia tidak menanyakan pendapat Lu Yun dan meninggalkan tempat duduknya sendirian, sepertinya yakin Lu Yun akan mengikutinya ke kamar pribadi. Faktanya seperti yang dia duga, Lu Yun dengan cepat mengikuti jejaknya. Di bar yang bising, penonton memutar tubuh seolah kesurupan, menikmati perasaan bebas dan katarsis. Xiao Qin menutupi dirinya dengan erat dan bersembunyi di tengah kerumunan, memperhatikan Lu Yun dalam diam, dengan sedikit kemarahan di matanya yang indah. Setelah pesta pernikahan, Lu Yun berkata bahwa dia ada yang harus dilakukan dan memintanya untuk kembali dulu. Xiao Qin mengira ada yang tidak beres, jadi dia diam-diam mengikuti Lu Yun ke bar malam. Benar saja, dia melihat Lu Yun dan Miao Xin duduk bersama sambil minum. Xiao Qin segera menjadi marah. Lu Yun kecil ini benar-benar tidak patuh. Dia diberitahu untuk tidak main-main dengan gadis seperti Miao Xin, tapi dia bersikeras untuk main-main dengannya. Dan setelah hanya bertemu sekali, terlalu santai untuk berkencan, bukan? Xiao Qin sangat marah, tetapi bukannya memperingatkan musuh, dia diam-diam bersembunyi di kejauhan dan mengamati kedua orang itu. Setelah melihat keduanya minum, mereka pergi ke kamar pribadi kelas atas bersama, dan dia sangat marah hingga dia hampir menendang pintu. Akhirnya saya menahannya. Berjalanlah ke lokasi yang relatif sepi. Xiao Qin menghubungi nomor telepon Ye Qingcheng dan berkata dengan marah, kakakmu yang baik sedang bermain-main dengan wanita di luar, dan itu bahkan bukan hal yang bagus. Aku telah memblokir mereka di pintu kamar pribadi, cepat datang ke sini untuk menangkap dia. Di dalam apartemen, ketika Ye Qingcheng menerima panggilan itu, dia tampak sangat tenang dan menjawab, oh, saya menggoda wanita lagi. Kak, kenapa reaksimu begitu dingin? Sudah terbiasa. Petik 2, petik 2. Liu Yaner di samping terlihat sangat bersemangat dan berkata dengan keras, apa? Bajingan itu berani memprovokasi wanita lain. Kakak keenam, kamu mengawasiku. Aku dan kakak perempuan tertua akan segera bergegas. Melihatnya, erat-erat, Xiao Qin memberikan alamat Yesebar, lalu menutup telepon dan berjaga di pintu kamar pribadi. Biarkan Anda tidak patuh, biarkan Anda bertindak sembarangan. Kakak tertua dan kakak ketiga akan datang nanti untuk melihat apakah kamu masih ingin tidak tahu malu, Xiao Qin sangat marah. Saya benar-benar tidak mengerti selera Lu Yun. Saya memperkenalkan dia kepada teman baik saya Long Yixue sebelumnya, tetapi tidak berhasil. Ternyata Miao Xin yang baru mereka temui sekali ini memasuki kamar pribadi dengan begitu cepat. Apakah Anda benar-benar suka bermain-main dengan sisa makanan orang lain? Semakin Xiao Qin memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Jika Lu Yun tertangkap nanti, dia harus mendidiknya dengan baik. Terlebih lagi, dia tidak bisa hanya mengajar sendiri, tetapi juga harus memanggil saudari-saudari lainnya untuk bergiliran, membuat Lu Yun sangat malu hingga dia merasa malu. Di kamar pribadi kelas atas, Lu Yun langsung ke intinya, trik macam apa yang kamu mainkan? Apakah kamu melakukannya untukku atau saudara perempuanku yang keenam? Adikmu yang keenam. Miao Xin tertegun sejenak, lalu segera menyadarinya, dan berkata sambil tersenyum, Anda berbicara tentang yang di luar, saya tidak menyangka Tuan Yuntian memiliki begitu banyak saudara perempuan. Jika kamu mengikutiku ke kamar pribadi sendirian, apakah kamu tidak takut saudara perempuanmu akan salah paham? Petik 2. Ekspresi Lu Yun menjadi dingin dan dia tidak berminat untuk menjawab. Miao Xin ini penuh keanehan. Lu Yun benar-benar ingin bertanya padanya apa yang ingin dia lakukan, tapi pihak lain selalu mengatakan omong kosong, yang membuat Lu Yun merasa kesal. Saat kesabaranku habis, aku tidak keberatan membiarkan wanita ini melihat sisi kasarku. Miao Xin sepertinya merasakan ketidaksabaran Lu Yun, dan berkata dengan kesal, Tuan Lu benar-benar tidak mengerti gayanya. Bukankah lebih baik kita ngobrol dulu sebelum membuat kesepakatan? Apa masalahnya? Lu Yun mengerutkan kening. Di ruangan pribadi dengan pencahayaan yang ambigu, seorang pria dan seorang wanita sendirian, dan ketika mereka mengucapkan kata kesepakatan, mudah bagi orang untuk memikirkannya. Saya warga negara yang baik dan taat hukum. Lu Yun tampak acuh tak acuh. Miao Xin terkekeh dan berkata, mengapa Anda begitu gugup, Tuan Lu? Apakah saya masih dapat menelan Anda? Saya ingin meminta Anda membantu saya berpartisipasi dalam sebuah kompetisi. Tidak tertarik. Lu Yun bahkan tidak bertanya tentang kompetisi itu dan menjawab dengan rapi. Miao Xin tersenyum dan berkata, Tuan Lu, jangan terlalu ingin menolak, saya bisa membuat kesepakatan dengan Anda. Tidak tertarik. Lu Yun masih menjawab seperti ini. Dia tidak kekurangan apapun dan tidak mempunyai apapun untuk ditukar. Miao Xin tidak terburu-buru dan berkata perlahan, saya tahu sulit untuk mengesankan Tuan Lu dengan kepentingan umum, tetapi bagaimana jika yang ingin saya tukarkan adalah informasi pengalaman hidup kakak perempuan Anda? Ekspresi Lu Yun membeku. Pengalaman hidup saudara perempuan keenam. Memang sulit untuk membuat Lu Yun terkesan dengan minat biasa, tetapi begitu saudara perempuannya terlibat, Lu Yun akan menjadi sangat perhatian. Apakah kamu tahu pengalaman hidup adik keenamku? Lu Yun menatap Miao Xin dengan cermat, mencoba menilai apakah dia berbohong. Saya tahu Tuan Lu akan tertarik. Miao Xin menunjukkan ekspresi percaya diri, selama Anda setuju untuk membantu saya dapat menceritakan pengalaman hidup Xiao Qin.
Di mana buktinya? Kenapa aku harus yakin kamu mengatakan yang sebenarnya? Lu Yun mengungkapkan keraguan yang mendalam. Miao Xin berkata sambil tersenyum, jika Anda berjanji untuk membantu saya berpartisipasi dalam kompetisi, Anda secara alami akan bertemu dengan Ibu Xiaoqin. Mereka hampir diukir dari cetakan yang sama. Pantas saja Miao Xin memandang Xiaoqin dengan tatapan seperti itu di pesta pernikahan. Ternyata dia mengenal Ibu Xiaoqin. Lu Yun berpikir keras. Setelah beberapa saat, tiba-tiba dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya kehidupan adik keenamku cukup baik sekarang. Aku tidak perlu membuat kesepakatan apapun denganmu. Xiaoqin berbeda dari saudara perempuan Lu Yun lainnya, dia sering aktif di layar dalam beberapa tahun terakhir. Jika orang tuanya benar-benar ingin menemukannya, bagaimana mungkin tidak ada pergerakan dalam waktu lama? Justru karena alasan inilah Lu Yun pernah mengira bahwa saudara perempuan keenamnya dibawa dari Gunung Jiexing oleh orang-orang dari Sekte Tianpi, jadi dia tetap acuh tak acuh. Namun ketika Miao Xin mengatakan ini hari ini, situasinya menjadi sedikit tidak kentara. Jika Miao Xin berbohong, Lu Yun tentu saja tidak harus menyetujuinya. Jika benar berarti orang tua Xiaoqin ada di dunia ini, dan dikatakan juga bahwa Xiaoqin sangat mirip dengan ibunya, maka orang tuanya pasti bisa mengenalinya. Karena Anda mengenalinya, mengapa tidak mencarinya? Pasti ada alasannya. Lu Yun tidak mengetahui alasan spesifiknya. Penolakannya terhadap Miao Xin juga untuk tujuan pengujian. Karena Miao Xin ini tidak sederhana. Melihat penolakan Lu Yun, Miao Xin sama sekali tidak menjadi tidak sabar, tetapi memandang Lu Yun dengan setengah tersenyum dan berkata, ide Anda benar-benar berbeda dari orang biasa, dan itu di luar dugaan saya. Tapi aku yakin kamu pasti akan berjanji padaku. Selain itu, saya dapat memberitahu Anda dengan lugas bahwa yang saya ingin Anda ikuti adalah kompetisi pembunuhan. Jika Anda menang, Anda akan hidup, jika kalah, yang ada hanya kematian. Petik 2. Berani menceritakan konsekuensi kekalahan secara terang-terangan, yang menunjukkan bahwa Miao Xin sangat percaya diri membiarkan Lu Yun berpartisipasi dalam kompetisi pembunuhan ini. Lu Yun tiba-tiba memasang ekspresi aneh di wajahnya, aku tidak berencana membuat kesepakatan denganmu sejak awal, dan sekarang kamu mengatakan sesuatu yang sangat menakutkan, bukankah itu membuatku semakin putus asa? Miao Xin tidak menjawab secara langsung, tetapi bertanya balik, tahukah Anda mengapa penulis skenario gemuk di kru bekerja sama dengan saya dalam akting? Petunjuk tentang bar malam datang dari mulut penulis skenario Wang. Saat itu, Lu Yun merasa pertengkaran mereka berdua agak disengaja, jadi dia datang ke bar ini dengan sikap mencobanya, dan tentu saja dia bertemu Miao Xin di sini. Saat dia melihat Miao Xin, Lu Yun yakin mereka sengaja membawanya ke bar ini. Namun saat itu, Lu Yun masih merasa aneh, bagaimana mungkin penulis skenario Wang berani berakting di hadapannya, dan bukankah dia sendiri takut menghukumnya jika terungkap. Saat ini, Miao Xin berkedip dan berkata sambil bercanda, kamu, Tuan Yuntian yang agung, pasti pernah mendengar tentang Love Gu, kan? Cinta Gu, semacam teknik Fudo yang hanya bisa dipraktikkan oleh wanita. Selama kamu tertular racun jenis ini, kamu akan jatuh cinta dengan perapal mantra dengan sepenuh hati dan menuruti perkataan perapal mantra. Dari perkataan Miao Xin, sepertinya dia tahu Fudo semacam ini. Miao Xin dengan cepat memberikan jawaban tegas dan berkata, penulis skenario gemuk itu jatuh di bawah mantra cintaku. Jangankan bekerja sama denganku dalam akting, bahkan jika aku membiarkannya mati, dia tidak akan ragu sama sekali. Tidak heran begitu, anggap saja wanita ini tidak sederhana. Dia terlihat sederhana tetapi sebenarnya adalah kalajengking yang beracun. Dan, Lu Yun memiliki perasaan yang aneh. Miao Xin ini sepertinya baru berusia 20 tahun, tetapi sorot matanya terkadang menunjukkan bahwa dia sangat dewasa. Jadi kamu begitu yakin bahwa aku akan menyetujui janjimu bahwa kamu berencana memasangkan jimat cinta padaku? Lu Yun bertanya. Ini bukan persiapan, ini sudah dilakukan. Apakah sudah hujan? Lu Yun sedikit mengernyit, kapan kita baru saja minum? Haha, kalau kamu berhadapan dengan manusia biasa, kamu memang bisa meracuni gelas wine, tapi kamu bukan orang biasa. Kamu adalah Tuan Yuntian. Bagaimana aku bisa menggunakan tipuan kikuk seperti itu? Lalu kapan kamu mendapatkan racunnya? Lu Yun penasaran. Miao Xin berkata dengan bangga, dari saat kita memasuki kamar pribadi, sampai sekarang. Sangat ajaib, Lu Yun tidak memiliki rasa takut di dalam hatinya, hanya rasa ingin tahu. Dia mencium aroma di udara dan segera mengerti. Pasti lewat wangi parfum itulah racun cinta ditanam di tubuhku. Pintar banget caranya. Miao Xin memandang Lu Yun dengan mata penuh kekaguman dan pujian, saya baru saja mengatakan bahwa Tuan Lu sangat pintar sehingga dia menemukan masalahnya dengan begitu cepat. Sekarang saya tiba-tiba sangat berharap Anda dapat selamat dari kompetisi pembunuhan ini. Saya punya beberapa pertanyaan. Lu Yun sama sekali tidak tertarik dengan kontes pembunuhan, tapi ingin menanyakan keraguan di dalam hatinya. Tuan Lu, tanyakan saja, wanita kecil itu akan dengan senang hati menjawabnya. Miao Xin sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik, dan nada suaranya sedikit nakal. Pertama-tama, dari apa yang baru saja kamu katakan, sepertinya kamu hanya ingin mencari seseorang untuk membantumu berpartisipasi dalam kompetisi pembunuhan. Jadi tujuanmu sejak awal adalah untukku.
Ya, Miao Xin mengangguk dan mengakui, saya awalnya ingin mengenal Xiao Qin melalui penulis skenario gemuk itu, dan kemudian menemukan cara untuk dekat dengan Anda, tetapi saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar akan datang ke jamuan penutupan hari ini, dan kamu baru saja memahami petunjuk yang kuberikan padamu. Artinya meskipun Lu Yun tidak datang ke pesta pernikahan hari ini, meskipun Lu Yun tidak memahami niatnya dan datang ke bar ini, cepat atau lambat dia akan dekat dengan Lu Yun melalui hubungan Xiao Qin. Selama dia dekat dengan Lu Yun, dia pasti akan menanam racun cinta pada Lu Yun. Kamu sangat pintar. Aku harus berterima kasih. Kepintaranmu lah yang menghemat banyak energiku. Miao Xin menambahkan sambil tersenyum. Lu Yun berkata tanpa ekspresi, pertanyaan kedua, apa yang baru saja kamu ceritakan kepadaku tentang pengalaman hidup saudara perempuanku yang keenam, apakah itu benar atau salah? Inilah yang paling dikhawatirkan oleh Lu Yun. Karena menurut Miao Xin, dia hanya mendapati dirinya memasang mantra cinta pada dirinya sendiri. Lu Yun ingin tahu apakah Miao Xin sengaja menunda waktu dengan kata-kata itu tadi agar cukup banyak racun yang bisa masuk ke tubuhnya melalui wewangian. Apa yang baru saja saya katakan itu benar, Anda tidak perlu meragukannya. Miao Xin berkata, meskipun kamu telah jatuh di bawah mantra cintaku, jika aku memerintahkanmu untuk membantuku, kamu pasti akan setuju, tapi aku bukan orang yang tidak masuk akal. Aku akan memberitahumu informasi tentang pengalaman hidup Xiao Qin. Anda sudah tercela sampai keracunan, tetapi Anda masih berani mengatakan bahwa Anda tidak begitu tidak masuk akal. Lu Yun merasa ada yang salah dengan kesadaran ideologis orang ini. Pertanyaan terakhir, karena kamu bilang aku sedang dalam pengaruh mantra cinta, kenapa aku tidak merasa jatuh cinta padamu? Hei, dari pertama kamu masuk kamar sampai sekarang, racun yang tersembunyi di dalam wewangian itu terus-menerus terhirup ke dalam tubuhmu. Sekarang jumlahnya sudah cukup, hanya perlu sedikit waktu untuk menyerang, berhati. Miao Xin berkata dengan sangat percaya diri. Berapa lama lagi? Tidak lebih dari 5 menit. Apakah Anda memiliki pertanyaan lagi? Saya dapat memberitahu Anda jawabannya. Tentu saja, jika menyangkut privasi, saya pasti tidak dapat menjawab Anda. Miao Xin memiliki senyuman manis di wajahnya. Sulit membayangkan bahwa di balik senyuman polos ini, sebenarnya ada hati seperti ular yang tersembunyi di bawahnya. Lu Yun tidak bertanya lagi, tapi tetap diam, seolah menunggu dengan sabar hingga 5 menit berlalu. Tindakan ini mengejutkan Miao Xin. Menurutnya, racun cinta telah ditanam. Bukankah Lu Yun yang paling khawatir dengan kontes pembunuhan? Itu adalah masalah hidupnya. Dia tidak bertanya apapun. Dia memang pria yang unik. Lu Yun tidak sedang terburu-buru, dan Miao Xin tentu saja tidak sedang terburu-buru. Bagaimanapun, dia punya banyak waktu. Selama dia menunggu serangga beracun menyerang tubuh Lu Yun, dia akan berperilaku baik, anjing. Patuh pada diri sendiri. 5 menit berlalu dengan cepat. 5 menit kemudian, dan beberapa menit berlalu, Lu Yun berdiri dan berkata, Nona Miao, kamu sangat cantik. Miao Xin merasa senang. Bisa mengatakan ini berarti cintanya Gu telah berhasil. Hanya 5 menit kemudian, Miao Xin masih sedikit gelisah, mengira mantra cintanya telah kehilangan efeknya. Namun sekarang sepertinya waktunya tidak cukup lama, yang menunjukkan bahwa tubuh Lu Yun sangat tahan. Hal ini membuat Miao Xin semakin puas. Merasa bangga. Melihat Lu Yun berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, Miao Xin sepenuhnya berharap Lu Yun akan menyerah di balik rok delimanya. Namun, tepat ketika Lu Yun berada kurang dari setengah meter dari Miao Xin, mata Lu Yun tiba-tiba menjadi dingin, telapak tangannya menusuk seperti sambaran petir, dan dia langsung mencekik leher Miao Xin. Itu aneh. Lu Yun sepertinya tiba-tiba berubah menjadi orang yang berbeda, dengan ekspresi dingin, dan gerakannya secepat kilat, dan dia meraih leher Miao Xin dalam sekejap, seolah dia tidak tahu bagaimana menunjukkan belas kasihan sama sekali. Nona Miao, jika Anda menegosiasikan persyaratan dengan saya dengan benar, mungkin saya akan sangat setuju dengan Anda ketika saya bahagia, tetapi perilaku Anda yang menyihir membuat saya sangat marah. Wajah Lu Yun tanpa ekspresi, dan jari-jari yang mencubit leher Miao Xin mulai menegang. Miao Xin menunjukkan ekspresi kesakitan, tapi dia tetap berpura-pura tenang dan berkata, Tuan Lu, jangan khawatir, mungkin, kita harus menunggu beberapa menit lagi untuk melihatnya. Jelas sangat sulit baginya untuk berbicara, tetapi matanya masih penuh kengganan. Wanita ini terlihat polos di luar, tapi di dalam jelas merupakan orang yang kejam. Hati Lu Yun dipenuhi ketakutan, dan dia mencibir, tunggu beberapa menit lagi. Tunggu sampai racun cintamu bekerja. 5 menit telah berlalu, dan aku bahkan menunggumu lebih lama lagi. Karena tubuhmu lebih tahan, mungkin butuh waktu lebih lama. Karena kamu sudah menunggu begitu lama, tidak masalah jika kamu menunggu lebih lama lagi, kan? Bahkan saat ini, Miao Xin masih berbicara kepada Lu Yun dengan nada yakin akan kemenangan. Lu Yun berkata, apakah kamu sakit atau aku sakit? Mengapa aku harus menunggu bersamamu? Aku hanya bermain-main denganmu. Apa menurutmu aku bebas? Merasa tenggorokannya perlahan-lahan tercekat, Miao Xin tidak dapat menahan batuknya 2 kali, lalu berkata, tahukah kamu, tidak ada penawar racun cinta. Terus, Lu Yun tidak mengerti apa maksudnya dengan ini. Miao Xin berkata dengan bangga, kamu pasti telah jatuh ke dalam mantra cintaku, tetapi mantra itu belum terwujud. Jika kamu membunuhku sekarang, kamu pasti akan sangat kesakitan ketika mantra cinta itu benar-benar menyerang.
Kamu mengerti maksudku? Petik 2 tanda tanya petik 2. Saat racun cinta muncul, saat itulah Lu Yun jatuh cinta pada Miao Xin. Jika Lu Yun membunuh Miao Xin sekarang, pada saat itu sama saja dengan dia membunuh kekasihnya dengan tangannya sendiri. Perasaan ini tentu saja sangat menyakitkan. Jadi Miao Xin bertaruh pada mentalitas Lu Yun, bertaruh bahwa dia tidak akan berani mengambil tindakan, dan melanjutkan, ketika kamu menyadari bahwa aku telah menjadi segalanya bagimu, jika aku mati, kamu pasti akan mati demi cinta. Pengorbanan demi cinta, jika aku mati demi cinta, itu bukan giliranmu. Lu Yun mencibir di dalam hatinya, tapi tidak menunjukkannya, tapi diam-diam melepaskan tangannya. Miao Xin menghabiskan sisa hidupnya dengan terengah-engah, tetapi ekspresinya menjadi semakin bangga. Tidak peduli seberapa dinginnya Anda bertindak, apakah Anda masih takut mati? Miao Xin mengira dia telah meyakinkan Lu Yun. Namun, lalu aku mendengar Lu Yun berkata, apakah ini botol parfum yang kamu gunakan? Sebuah botol parfum kecil muncul di tangan Lu Yun. Kapan kamu mengambilnya? Miao Xin tiba-tiba terkejut saat melihat ini, dia segera menyentuh tubuhnya dan menemukan bahwa benda itu memang hilang. Botol kecil parfum itu diracuni olehnya. Love Gu tidak berwarna dan tidak berbau, biasanya larut dalam cairan, dan tentunya akan menguap bersama parfumnya. Wanita akan baik-baik saja jika menciumnya, tapi pria pasti akan tertular jika menghirupnya secukupnya. Sulit untuk dilawan. Miao Xin belum pernah bertemu seseorang dengan perlawanan sekuat Lu Yun, tapi dia yakin dia akan berhasil. Miao Xin pulih dari keterkejutannya dan berkata sambil tersenyum, karena kamu sudah tahu bahwa botol parfum ini mengandung racun cinta yang aku tanam, aku menyarankan kamu untuk tidak bermain-main, jika tidak, konsekuensinya akan serius. Betapa seriusnya hal ini, bukan karena aku semakin mencintaimu. Haha, Love Gu itu racun. Apa menurutmu jika kamu menghirupnya terlalu banyak, apa yang akan terjadi? Miao Xin memandang Lu Yun dengan wajah ceria, dan senyuman di bibirnya menjadi lebih kuat. Lu Yun terdiam beberapa saat, dan tiba-tiba dia juga tertawa, karena kamu juga mengatakan bahwa cinta Gu adalah racun, pasti ada penawarnya. Mungkin, setidaknya untuk saat ini, tidak ada yang tahu cara menyembuhkan racun cinta, kata Miao Xin acuh tak acuh. Ya, Lu Yun tersenyum aneh, lalu melakukan gerakan yang mengejutkan Miao Xin hingga tidak bisa berkata-kata. Lu Yun membuka tutup botol parfum, mengangkat kepalanya, dan meminum seluruh botolnya. Kamu gila, Miao Xin belum pernah melihat orang segila itu. Dia mengambil kembali botol parfum itu dan menemukan tidak ada setetes pun yang tersisa di dalamnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Meskipun botol ini kecil, jumlah cacing Gu di dalamnya sangat banyak. Satu tegukan saja sudah puluhan ribu kali lipat dari dosis normal. Dalam dosis normal, Lu Yun akan jatuh cinta dengan tulus pada Miao Xin, tetapi bahkan Miao Xin sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia meminumnya puluhan ribu kali. Lagi pula itu tidak akan berakhir dengan baik. Miao Xin memandang Lu Yun dengan kaget, tetapi tak lama kemudian dia menjadi lebih terkejut lagi saat mengetahui bahwa Lu Yun baik-baik saja dan tampak tenang selama seluruh proses. Dia sama sekali tidak menganggap serius cinta Gugu. Bagaimana ini bisa terjadi? Miao Xin benar-benar tersesat dan tidak bisa mempercayainya sama sekali. Dia menatap botol parfum di tangannya dan melihat bahwa memang ada tanda yang dia buat di botol itu, membuktikan bahwa yang baru saja diminum Lu Yun adalah racun cintanya. Racun cinta dalam dosis besar seharusnya menyebabkan serangan segera setelah dia meminumnya, tapi Lu Yun bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Pada saat ini, mata Miao Xin akhirnya menunjukkan sedikit kepanikan. Dia tidak merasa takut saat Lu Yun mencubit lehernya tadi, tapi sekarang, dia takut. Tuan Yuntian ini mungkin monster. Tubuh Miao Xin bergetar hebat, dan suaranya bergetar, apakah kamu, benar-benar tahu cara menghilangkan racun cinta? Saya tidak punya ide. Bertentangan dengan ekspektasi Miao Xin, Lu Yun menggelengkan kepalanya, dan kemudian berbicara dengan nada dominan, saya tidak tahu bagaimana cara menghilangkan racun cinta, tetapi tubuh saya, Lu, kebal terhadap semua racun. Kata-kata itu jatuh. Suhu turun secara tiba-tiba. Lu Yun mengambil tindakan lagi, dan kali ini, dia langsung meraih leher Miao Xin, menjepitnya ke dinding, dan mengangkatnya ke udara. Apakah kamu masih menganggapnya menyenangkan sekarang?